Lalat buah merupakan serangga yang dianggap sebagai hama dan sering mengganggu hasil produksi tanaman yang dikelola petani di daerah Tanah Karo. Serangan hama lalat buah dapat menimbulkan turunnya hasil panen dan juga meningkatkan penggunaan pestisida sebagai upaya petani dalam mengendalikan serangannya. Tentu saja hal ini berdampak pada ekologi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat petani. Oleh karena itu, serangkaian penelitian perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien dalam mengurangi paparan kimia yang berbahaya bagi kesehatan yang bersumber dari pengendalian lalat buah. Salah satu solusi yang diteliti melalui penelitian pengembangan yang didanai dari program Talenta USU adalah pengembangan dari pemanfaatan tanaman liar daun acem-acem dengan nama latin Oxalis dehradunensis rhizada. Tanaman ini dikenal dengan istilah daun acem-acem oleh masyarakat setempat dan memiliki metabolit sekunder berupa saponin dan tanin yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat pestisida nabati. Pestisida nabati merupakan salah satu produk yang akan diteliti untuk mengurangi penggunaan produk pestisida kimia dalam pengendalian lalat buah. Berdasarkan hasil audiensi dengan pihak Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, lokus penelitian diarahkan pada Desa Sumber Mufakat dan Desa Ketaren. Hasil observasi menunjukkan serangan lalat buah diketahui banyak menyerang tanaman jeruk dan tomat, namun tidak menutup kemungkinan lalat buah juga sering menyerang tanaman lainnya seperti terong, kopi, dan cabai. Objek penelitian ditetapkan untuk mengamati serangan lalat buah pada tanaman tomat dan terong sebanyak 5 plot ladang untuk masing-masing desa. Identifikasi jenis lalat buah yang menyerang di perladangan petani Tanah Karo ini dilakukan dengan pemerangkapan lalat buah dengan menggunakan perangkap yellow sticky trap. Hasil identifikasi secara morfologi, lalat buah yang menyerang di Tanah Karo termasuk dalam ordo Diptera dengan jenis Bactrocera spesies dorsalis. Ciri-ciri umum dari Bactrocera dorsalis ini memiliki 3 bagian tubuh yang tersusun atas ruas-ruas dengan 2 lempeng skeletal yang ringan namun kuat. Bersayap 2, alat mulut bertipe penyerap dengan bentuk proboscis. Kepala berbentuk bulat sedikit lonjong sebagai tempat melekat antena dengan 3 ruas bagian punggung toraks berwarna kuning serta abdomen memiliki pola huruf T dengan pita melintang pada tergit 2 dan 3. Serangan lalat buah umumnya ada sekitar pukul 11 pagi dan pukul 16 sore hingga menjelang senja. Pemanfaatan tanaman Oxalis dehradunensis rhizada sebagai pestisida nabati diharapkan dapat mengendalikan serangan hama lalat buah Bactrocera dorsalis. Formulasi pestisida nabati diawali dengan ekstraksi simplicia dengan komposisi 50 gram dan 500 ml air serta 70 gram dengan 1000 ml air sebagai perbandingan untuk melihat kondisi larutan terbaik dari pestisida. Proses fermentasi dari pestisida nabati ekstrak Oxalis dehradunensis menunjukkan warna hijau kecoklatan yang sangat pekat dan bau yang menyengat terutama pada ekstraksi 50 gram. Sedangkan ekstraksi 70 gram memberi bau yang cukup khas. Kedua ekstrak murni ini kemudian diuji dalam 4 formula, yaitu Formula 1 ekstrak murni, Formula 2 ekstrak murni diencerkan dengan 50 ml air, Formula 3 ekstrak murni ditambah dengan atraktan, dan Formula 4 ekstrak murni ditambah dengan sipermetrin. Tahap pertama pengujian skala laboratorium dilakukan dengan menyemprotkan keempat formula pada lalat buah yang telah dimasukkan pada kotak perlakuan untuk melihat kemampuan mortalitas dari pestisida nabati ekstrak Oxalis dehradunensis yang dihasilkan. Hasil penelitian menemukan bahwa ekstrak murni 50 gram per 500 ml air lebih cepat mematikan dibandingkan 70 gram per 1000 ml air. Tingkat kematian lebih tinggi dengan formula yang ditambahkan dengan sipermetrin karena efek langsung bahan kimia yang menyerang sistem saraf serangga. Sedangkan formula dengan tambahan atraktan menunjukkan kematian yang cukup lama namun mampu memerangkap lalat dalam keadaan masih hidup.
Formula yang sangat efektif adalah formula dengan tambahan sipermetrin. Namun, penambahan bahan kimia ini tidak dipilih dalam penelitian ini karena dapat mengurangi nilai atau value dari pestisida nabati yang bersifat organik dan bebas bahan kimia. Oleh karena itu, formula pestisida nabati yang dipilih adalah ekstrak murni. Berdasarkan hasil pengamatan, ekstrak murni yang memiliki bau yang khas serta resiko penggumpalan pada saat pencampuran pestisida menjadi landasan untuk pengujian tahap kedua dari pestisida nabati ekstrak Oxalis dehradunensis. Formula ekstrak murni dengan pelarut 1000 ml yang memberikan bau yang khas menjadi pilihan untuk diuji kembali dengan perbandingan ekstrak 50/1000 ml, 70/1000 ml, dan 90/1000 ml. Pengujian dengan formula pada tahap kedua ini langsung dilakukan di lapangan lokasi penelitian dengan menyemprotkan ketiga formula pada Bactrocera dorsalis yang diperangkap di kotak perlakuan. Bactrocera yang ada di daerah Kabanjahe lumayan besar-besar, dan ini akan ditambah lagi di Desa Berhala. Hasil uji mortalitas menunjukkan bahwa larutan pestisida nabati dengan konsentrasi 90/1000 lebih efektif dibandingkan konsentrasi lainnya dengan persentase mortalitas sebesar 58,8%. Pestisida nabati ini juga mampu mengusir serangan lalat buah Bactrocera dorsalis berdasarkan hasil uji repelen yang menemukan bahwa lalat buah tidak menyukai 100% bau dan rasa dari pestisida yang disemprotkan pada tanaman tomat dan terong. Nilai pH dari pestisida nabati ekstrak Oxalis dehradunensis juga tergolong baik dan aman bagi tanaman, tanah, dan tetap menjaga ekologi lingkungan serta kesehatan masyarakat petani. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pestisida nabati ekstrak Oxalis dehradunensis rhizada dapat mengendalikan serangan lalat buah Bactrocera dorsalis secara efektif dan efisien. Penelitian pengembangan dari pemanfaatan ekstrak daun acem-acem atau Oxalis dehradunensis rhizada kemudian didiseminasikan kepada kelompok masyarakat petani dengan mendemonstrasikan secara langsung pemanfaatan pestisida nabati melalui rangkaian kegiatan yang edukatif dan informatif. Hal ini merupakan dasar dan landasan dari upaya peningkatan kesehatan petani yang berkelanjutan. Kegiatan demonstrasi ini mengundang antusias yang tinggi dari petani, terutama pada petani jeruk dan tomat yang merasa bahwa serangan lalat buah merupakan permasalahan yang belum pernah terselesaikan dan ternyata dapat diatasi dengan memanfaatkan potensi lokal tanah karo, yaitu tanaman liar daun acem-acem yang dapat diolah menjadi pestisida nabati.